Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Rabu? Saya doakan semua yang mendengarkan cahaya kehidupan hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kemudahan, dan tentunya semakin hari semakin penuh dengan kebelimpahan. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bisa menyenangkan diri kita sendiri, yang bisa membuat Anda bahagia, yang bisa membuat Anda senang, dan bisa membuat Anda tenang. Ketenangan itu kuncinya di pikiran, tapi ada juga ketenangan itu bersumber dari keuangan Anda sebetulnya. Ketenangan sumber di pikiran betul, tapi yang saya ingin bahas adalah uang Anda juga berpengaruh terhadap ketenangan hidup Anda. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan klik subscribe-nya dan nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Anda dengarkan menggunakan headset, bisa di tempat tidur atau mungkin ada yang di mobil ketika pagi hari atau siang hari, is okay. Karena saya biasanya mengupload videonya jam 8 malam sehingga Anda bisa mendengarkan kapan saja. Memang sih kalau Anda ingin rutin bisa Anda dengarkan malam hari ya sebelum tidur. Kenapa saya ingin membahas ketenangan dan uang? Tadi di grup WA teman-teman SMA gitu ya, ada salah satu teman saya yang memposting harus taat prokes, pakai masker, kemudian cuci tangan, lalu apalagi itu ya, jaga jarak, makan yang teratur, makan yang sehat, olahraga yang teratur gitu ya. Terus teman-teman lain komentar iya bagus gitu, tapi saya komen juga bahwa itu kurang satu. Ada teman saya yang kayak sepertinya sudah sepaham dengan saya, dia jawab iya kurang kondisi dompet yang stabil. Nah, ketika kondisi dompet Anda bagus, kondisi keuangan Anda bagus, Anda bisa tidur yang cukup, Anda bisa olahraga yang teratur, Anda bisa makan yang sehat-sehat, Anda bisa beli masker, Anda bisa beli hand sanitizer. Kadang sebagian dari kita lupa menyebut bahwa faktor uang itu berpengaruh terhadap semuanya. Banyak orang ketika dia dikejar-kejar hutang, dia harus bayar hutang, tidurnya tidak nyenyak, tidurnya tidak nyaman, ya kan? Ngaku saja, tidurnya tidak cukup, tidak sempat olahraga. Kenapa? Sibuk untuk mencari uangnya, sibuk untuk mengejar-ngejar uang, berangkat pagi, pulang malam, supaya hutangnya cepat lunas. Tidak sempat juga untuk memilih makanan yang sehat, nutrisinya yang seimbang. Asal ada makanan sudah dimakan saja. Tidak bisa beribadah yang bagus. Bagaimana mau bersedekah kalau uangnya tidak ada? Bagaimana mau bantu orang yang banyak kalau uangnya tidak ada? Bagaimana mau bisa pergi umroh, pergi haji kalau uangnya tidak ada? Nah, orang kadang menafikan menafikan uang itu penting sebetulnya. Uang itu berpengaruh sangat besar di hidup kita. Saya tadi ketika saya bilang seperti itu, kemudian saya membuat status di WA saya bahwa memang sumber ketenangan itu bukan uang, tapi di pikiran. Tetapi kalau keuangannya bagus, kalau uangnya banyak, pasti level ketenangannya meningkat. Anda setuju kan? Anda jangan tanda kutip munafik gitu ya, mengatakan enggak kok, enggak ngaruh. Itu Anda sedang tidak melihat kenyataan seperti itu. Ketika Anda uangnya lebih banyak, hidup Anda lebih tenang, Anda bisa olahraga yang nyaman, Anda bisa beli alat olahraga yang bagus, Anda bisa beli treadmill ketika Anda punya uang.
Anda bisa main basket, Anda bisa beli sepatu buat lari yang bagus, Anda bisa beli sepeda yang bagus untuk Anda olahraga bersepeda, ya kan? Anda bisa beli masker yang lebih bagus untuk menjaga sistem pernafasan Anda. Tapi kalau uangnya tidak ada, Anda makannya ya seadanya, olahraga mungkin tidak sempat. Karena itu, maka berpikirlah bahwa harus suka sama uang, harus sadar uang itu baik untuk Anda. Hari ini tadi saya memberikan kelas AMC online ke seorang mas masih muda, mungkin di bawah saya dikit gitu ya. Dia dari Bengkulu, tapi tadi dia ada di Jakarta karena dia ikut temennya yang lebih kaya, kata dia. Dia menuruti apa yang saya sampaikan di YouTube untuk masuk ke zonanya orang kaya, sehingga dia ketika menonton Jaya Kehidupan ada saran saya untuk berpindah zona, tiba-tiba temennya yang lebih kaya itu di Jakarta ngajak dia untuk bekerja, ngajak dia untuk membantu temennya ini, dan dia pun mengiyakan. Dia berangkat ke Jakarta, dibayari temennya, dia ngurusi kantornya, dan dia mulai bisa merasakan, oh seperti ini cara berpikir orang kaya, oh ternyata banyak yang salah. Dia pun sadar tadi ketika di kelas, ternyata beda mas, memang cara berpikir teman saya ini berbeda dengan saya. Dulu sama-sama sekolahnya di Bengkulu, tapi ketika sekarang dia lebih kaya, dia sudah punya mobil, sudah punya rumah dan sebagainya, memang cara berpikirnya berbeda dengan saya. Dan saya akui ternyata banyak pola pikir saya yang bertentangan dengan teman saya ini. Tapi saya ingat apa yang Mas Firman bilang, harus berani ngakui kesalahan. Dan ketika saya sudah berkumpul sama teman saya ini sekitar 2 bulan, saya mulai mengakui kalau oh ternyata apa yang saya pahami selama ini salah, apa yang saya pelajari selama ini salah. Karena buktinya saya miskin, teman saya kaya, berarti yang betul kan teman saya, kata dia. Nah, ini yang saya sukai, berarti si mas ini sangat-sangat mempraktekkan apa yang ada di YouTube ini, di Jaya Kehidupan, dan dia belajar AMC. Dan tadi dia ketahui bahwa benar kata Mas Firman, yang orang yang berpikir benar itu ya pasti kaya. Kalau berpikirnya salah ya seperti saya, jadinya miskin. Tapi saya mulai belajar bagaimana berpikir seperti teman saya itu. Dan dia bilang bahwa ketika dia ngisi kurs bakat kaya, dia sadar bahwa oh ini yang benar, ini yang enggak gitu. Nah, ini yang memang harus kita lakukan, yang harus Anda lakukan kalau Anda ingin lebih kaya. Apa? Berani masuk ke zona-zona yang mengkayakan, berani bergaul dengan orang kaya, berani ngumpul dengan orang kaya. Kalau Anda bergaul dengan orang jual minyak wangi, kena wanginya. Kalau Anda bergaul dengan orang yang suka bersihkan selokan, Anda dapat kotorannya. Sama dengan seperti itu. Kalau Anda ingin lebih kaya, ingin kaya, maka masuklah ke zonanya orang kaya. Bertemulah dengan orang yang lebih kaya. Anda sadari bahwa orang kaya itu baik. Jangan buru-buru mengatakan orang kaya itu jahat, orang kaya itu sombong dan sebagainya. Kalau Anda sudah berpikir seperti itu, Anda sudah membuat barrier, Anda sudah membuat batasan dengan orang kaya itu. Padahal orang kaya itu baik, orang kaya itu benar, orang kaya itu lurus tauhidnya, orang kaya itu ya dia bergantungnya sama Tuhan. Coba saja ketika orang kaya itu harus menggaji karyawan, menggaji anak buahnya, dia ke siapa dia minta, ke siapa dia bergantung. Nah, ini saya pelajari dulu ketika di pondok pesantren gitu ya, di Darut Tauhid, bahwa kenapa kenapa pengusaha itu adalah sangat dekat dengan Tuhan. Kenapa? Ketika dia butuh sesuatu, dia tidak mungkin minta ke siapa-siapa gitu. Dia minta ke siapa? Ke atasan tidak punya, ke bosnya tidak punya. Minta ke saudara, pasti dia lebih kaya. Ketika ada sesuatu yang ini, akhirnya apa? Dia hanya minta sama Tuhannya, sama Allahnya. Dan inilah yang membangun kedekatan sebagai seorang pengusaha, sebagai orang pebisnis gitu ya. Makanya
Untuk membangun mental itulah yang dibutuhkan, bagaimana Anda memahami pola pikir yang benar, bagaimana berpikir yang benar, bagaimana mendekat dengan Tuhan yang benar, bagaimana berdoa, bagaimana menyadari kekuasaan Tuhan sehingga muncul garis lurus antara Anda dengan Tuhan. Sadari ini dan resapi ya. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.